datang berkunjung Ini gitu kan. acara kenegaraan lah gitu ya? Iya, saya berusaha untuk mempelajari lagu dari negara kepala negara yang hadir ketika itu gitu. Yang selebihnya ya pengalaman diundang nyanyi ke luar negeri oleh perwakilan-perwakilan kita di luar seperti dari kedutaan misalnya ataupun dari konjen-konjen kita. Terus gini, ngomongin penampilan, kalau artis nggak jauh dari make up artis, nggak jauh dari hairstylist, hairdo, bla bla bla. Gimana dengan Mbak Frida? Ya itu sih kayak udah paket ya Mas. Paket Pegang satu orang atau pegang satu brand atau gimana? Enggak. Aku nggak fanatik satu orang atau satu fashion designer tertentu atau satu hair stylist tertentu gitu ya. Jadi aku bisa sama siapa aja sih, aku fleksibel aja sih Mas, sesuai kebutuhan, sesuai dengan situasi kondisinya aja gitu. Berarti selama ini aman-aman saja untuk urusan make up dan stylist dan lain-lain? Iya, relatif aman ya. Pasti adalah momen-momen yang kadang-kadang miss juga gitu kan, atau misalnya nggak cocok, atau misalnya datangnya menor lah, apalah gitu kan? Bisa menor atau jadi aneh gitu, muka aku jadi nggak ada Fridanya gitu kan. Tapi ya justru di situ kan salah satu seninya gitu. Jadi pengalaman unik juga buat saya. Karena kalau kita nggak pernah coba kan kita nggak pernah tahu kan cocok atau enggak kan, kalau kita nggak coba dulu kan gimana dong coba tahunya. Jadi ya udah saya coba aja gitu loh. Terus gini, artis kan sekarang banyak bikin YouTube channel, sosmednya juga aktif banget. Gimana dengan Mbak Frida? Aku jujur sangat terlambat ya untuk ikut dunia persilatan sosmed, sosial media gitu. Karena memang bisa dibilang aku nggak pede juga kali ya, jadi kurang berani. Terus di samping aku juga ngerasa, aduh aku tuh pada dasarnya kan aku orangnya nggak terlalu bisa pamer gitu ya, jadi agak susah gitu loh untuk mau share sesuatu ke publik loh. Ini beda lah kalau kita misalnya pamer ke keluarga gitu ya, pamer ke sahabat gitu. Tapi kan kita share sesuatu yang kita mau pamerkan ke siapapun kan Mas, even orang-orang yang kita nggak kenal gitu kan. Nah itu buat aku tuh apa ya, itu yang bikin aku nggak pede juga, nggak nyaman juga gitu kan, nggak berani juga gitu. Terus tapi ya karena tuntutan ya, terus terang waktu itu saya akhirnya terpaksa punya sosmed itu karena ada satu event di mana ada sponsornya minta untuk diposting di sosmed. Lah saya nggak punya sosmed, mau taruh di mana gitu. Jadi awalnya saya masih bisa menghindar sih Mas, sosmednya ini aja deh sampai gitu kan. Tapi kan lama-lama nggak bisa terus-terusan kayak gitu dong gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah bikin deh gitu kan, sambil takut-takut bikinnya juga Mas gitu. Tapi akhirnya saya memberanikan diri untuk bikin gitu, dan ya akhirnya saya akuin ada manfaatnya juga sih ya, seperti misalnya selain kita jadi bisa mempromosikan karya kita, terus saya jadi bisa ketemu teman-teman lama Mas, teman-teman lama yang udah sekian puluh tahun nggak pernah ketemu. Salah satu contohnya saya bisa bertemu dengan pencipta lagu Rindu Ramadan. Saya jadi punya single religi Rindu Ramadan yang terakhir saya rilis itu juga kan karena sosmed, karena sosmed awalnya dia nyari. Dia nyari, dan itu lebih lucu lagi Mas. Jadi dia nyari saya pada saat saya belum punya IG loh. Dari zaman dulu masih ada, ingat nggak Mas, dulu tweet udah nggak ada.
itu juga saya enggak. Apalah you name it, apapun saya tuh enggak pernah punya sebelumnya ya. Oke. Sampai akhirnya saya baru-baru ya belum lama lah, setahunan gitu ya saya baru punya IG. Nah, yang nyiptain lagu Rindu Ramadan itu tuh nyari saya tuh dia juga sampai bingung nih mau nyari Frida kemana, habis nggak ada sosmednya sama sekali. Nah, tapi dia tuh nggak hilang akal dan itu saya sangat apa ya, salut deh dengan kegigihan dia gitu ya. Dan dia juga maulah artinya mengantisipasi ataupun menerima resiko lah gitu ya kalau misalnya saya tidak mau dihubungi atau gimana. Karena yang dia lakukan adalah ketika dia lihat saya memang nggak ada di mana-mana atau saya nggak punya sosial media apapun, dia nggak kehilangan akal untuk men-DM teman-teman saya yang memposting fotonya bersama saya dan meng-hashtag nama saya. Jadi cari mungkin dia search pakai hashtag gitu ya, hashtag nama saya. Kemudian ada beberapa teman yang posting fotonya disertai dengan hashtag nama saya gitu. Jadi ketemulah dia tuh foto saya bersama teman-teman saya yang udah punya IG duluan itu gitu. Teman-teman saya langsung cerita ke saya dong gitu kan, pada lapor lah, ngadu lah gitu kan. Siapa nih nggak kenal nyari-nyari kamu terus minta nomor handphone kamu gimana nih gitu kan. Ya, terus saya bilang aku nggak kenal, aku juga ya bayangin Mas udah 31 tahun nggak pernah kontak. 31 tahun tuh nggak pernah kontak, tapi nggak pernah tatap muka itu 36 tahun kali ya. Gitu. Lama banget. Jadi sekarang dia baru nyari saya dengan ya pasti udah beda lah pangling lah ya, saya juga nggak langsung kenalin siapa gitu. Terus dia kasih tahu namanya itu kan beserta dengan deretan gelarnya dia gitu kan. Terus saya makin nggak ngerti lagi nih siapa gitu kan. Nah jadi awalnya saya sempat ignore jujur aja. Saya sempat yang udah biarin aja deh gitu ya, karena nggak ngerasa familiar kan gitu, nggak familiar namanya, nggak familiar mukanya gitu. Nah terus apalagi kan dia kok gencar banget gitu sampai ke beberapa temen loh dia hubungin lewat DM gitu. Jujur saya justru malah jadi takut gitu. Tapi akhirnya di satu momen saya langsung kepikiran saya coba nanya aja temen yang kebetulan ada di Banjarmasin, kan dia bilang saya sekarang di Banjarmasin gitu. Terus saya nanya dong, nih ada orang namanya ini dokter bla 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 bla, katanya tinggal di Banjarmasin, kamu kenal nggak gitu? Alhamdulillah sahabat saya juga nih, teman saya dari SMP, tapi kalau sama dia ini yang Banjarmasin yang saya tanya ini kan emang saya komunikasi terus gitu, jadi saya nggak pernah lose kontak. Dia kenal, tapi kenalnya nggak langsung sama si pencipta lagu ini. Dia kenalnya sama kakaknya. Tapi itu cukup lah ya, cukup untuk membuat saya jadi mulai berani untuk merespon permintaannya dia untuk menghubungi saya gitu. Terus dia bilang enggak bener kok, dia emang baru dapat gelar doktor, dia memang dokter, dia memang gini gitu. Oh ya udah, jadinya saya berani nge-reply. Oke, saya belum punya IG kan. Dia kan ngasih nomor handphone tuh, jadi akhirnya saya reply lewat WhatsApp waktu itu. Ya udah, habis itu mulai terhubung kembali sampai akhirnya jadi terciptalah itu lagu Rindu Ramadan. Saya nyanyiin. Makanya kenapa kalau tadi pertanyaan di awal, Mas kenapa religi? Ya karena kebetulan si teman lama saya ini bikin lagunya memang lagu religi yang dia pengen minta saya nyanyiin. Gitu. Ada mungkin next project sama dokter tadi? Sejauh ini sih kita masih dalam rangka promosi lagu Rindu Ramadan ya Mas ya, jadi mudah-mudahan tolong didoain juga, nanti disupport juga kalau udah jadi video klipnya. Kita ada rencana mau bikin video klip. Kemarin kan baru video lirik kan, karena kita ngejar waktu momen Ramadan. Nah kita lagi ngebahas tentang kemungkinan bikin video klip gitu. Karena kan baru rilis kemarin, jadi kita masih... Boleh lah nanti kita bahas behind the scene-nya di sini. Sekalian promosinya lagi kan? Boleh. Minimal tayang video-video behind the scene-nya.
Iya, biar YouTube aku juga mulai ada isinya. Cuma Aku ada kan satu Rindu Ramadan. punya YouTube juga gara-gara karena bukan gara-gara lah. Punya YouTube juga karena aku ngerilis lagu religi yang terbaru Rindu Ramadan ini kan. Jadi akhirnya aku bikin Ya. YouTube channel dan isinya baru satu video ya si Rindu Ramadan ini. Nah makanya mulai kepikiran untuk mulai ngisi dengan video-video lain. Salah satunya adalah video klip Rindu Ramadan, insya Allah. Nah, akhir-akhir ini saya juga lihat Mbak Frida juga aktif tuh nongkrong sesama artis yang lain, ada Melly, ada Isdalia, ada Isi Gusman, bla 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 gitu kan. Dari mereka ada mungkin bikin project atau mungkin ada planning bikin project atau mungkin Melly nawarin lagu dan lain-lain mungkin. Kalau sama yang Mas sebutin sih kebetulan belum ya. Walaupun bukan nggak mungkin dan saya sih senang-senang aja kalau bisa kolaborasi sama mereka karena kan toh juga mereka teman-teman lama saya juga dan figur-figur yang saya hormati dan kagumi juga karya-karyanya. Jadi kalau bisa kolaborasi sama mereka saya senang banget. Tapi kebetulan dalam beberapa waktu ke depan ini yang sudah terplanning ada sih kolaborasi tapi dengan yang lain gitu. Dan masih rahasia. Biar kejutan, surprise gitu. Tapi yang pasti nama-nama yang udah nggak asing lah gitu. Jadi tetap ada unsur kolaborasinya juga pastinya kan. Mudah-mudahan lancar dan nanti bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Penasaran ya. Mudah-mudahan segera. Kan? Biar seru ya kan, jadi sambil nungguin nanti kalau udah jadi. Bener-bener. Ada penyanyi cuma bisa nyanyi, maaf otaknya mungkin nggak begitu. Iya, dan itu yang Mas Eros selalu tekankan gitu. Dia bilang banyak artis cantik, banyak artis yang sudah jauh terkenal misalnya gitu ya. Tapi Mas Eros lebih lebih nyaman ataupun lebih bisa saling mengapresiasi dengan baik lah apabila bisa diajak ngobrol gitu loh. Maksudnya Mas Eros tuh kadang kan ada yang kalau kita ngajak ngobrol sejam aja udah bosen gitu kan karena mungkin kurang nyambung atau apa gitu. Jadi dia tuh perlu sparring partner gitu loh dalam berkarya ataupun berkolaborasi ataupun bekerja sama tuh dia kepengen nggak cuma sekedar nyanyi aja atau main musik aja gitu ya, tapi bisa diajak diskusi, baik diskusi tentang karya maupun tentang hal lainnya gitu. Jadi itu buat dia akan bisa jadi pertemanan ataupun persaudaraan jangka panjang gitu loh. Karena artinya bisa ngobrol lah sama dia gitu. Karena Mas Eros kan memang ngomongnya he's very smart gitu loh. He's very smart and you can talk about anything gitu loh sama Mas Eros kan. Karena dia juga seorang budayawan juga, politisi juga, dan sebetulnya banyak hal yang orang nggak tahu bahwa Mas Eros has been actually doing much more than yang kita tahu selama ini gitu loh. Dan yang dia lakukan itu hal-hal yang luar biasa, artinya nggak semua orang bisa lakukan, tapi dia nggak expose. Dia kan lebih senang di belakang layar ya, Mas Eros tuh orangnya. Dan lagu-lagu Mas Eros pun juga penyanyi pilihan semua ya, kayak Krisya lah, Berlian Tauruk lah, siapa lah gitu kan, nggak sembarangan. Jadi aku tuh sangat tersanjung Mas, dalam artian gini, secara fakta ya, Mas Eros tuh bikin album, kita bicara album ya Mas, bukan single ya, atau album kompilasi ya. Saya bicara album full, full utuh. Itu dia hanya bikin dalam hidupnya dia itu hanya untuk 2 orang. Kalau laki itu Mas Krisya, kalau perempuan itu Frida Luciana. Benar nggak? Iya benar. Sebelum Mbak Frida lahir ke dunia rekaman, dulu mungkin ada Tari Dau Tauruk lah, Pornoku Tauruk lah. Berlian Tauruk yang di Badai Pasti Berlalu yang pertama. Betul. Tapi kan nggak album full, satu album dia doang kan, maksudnya. Iya, dan zaman itu nama Frida belum lahir. Ya, saya belum lahir dan Berlian menyanyikan
Kak Berlian ya aku manggilnya. Dia menyanyikan beberapa lagu di album Badai bersama ada Mas Chrisye, Iya. gitu kan. Artinya nggak satu album full untuk Mbak Berlian. Itu bukan albumnya Berlian gitu istilahnya, albumnya Badai Pasti Berlalu gitu kan. Nah terus lebihnya Mas Eros kan bikin banyak albumnya Mas Chrisye kan. Benar. Ada yang resesi, yang macam-macam lah. Mhm. Nah selebihnya selain Mas Chrisye almarhum yang Mas Eros pernah bikin satu album full tuh ya cuma saya gitu. Gitu. Emang selektif Jadi- banget sih Mas Eros. Aku juga sebelumnya Iya. ada kontennya Mas Slamet Raharjo, kakaknya kan? Iya, itu kakak kandungnya. Kakak Kakaknya pun kandung juga paling sangat mengagumi Mas Eros. even Mas Slamet sendiri ya. Iya, sangat mengagumi. Pokoknya ya begitulah gitu loh. Katanya ya begitulah, saling Iya. support juga mereka. Iya. Saya tuh melihat hubungan kakak adik persaudaraan Mas Eros sama Mas Slamet tuh apa ya? Ya Mas Slamet sama Mas Eros tuh kagum, salut dan ikut seneng gitu lah ngelihat ini kakak adik ini sangat harmonis, saling support, saling menjaga, saling melindungi gitu ya, saling menyayangi. Jadi Mas Slamet tuh kakak paling dekatnya Mas Eros gitu. Iya, benar. Dan kebetulan dua-duanya di bidang seni gitu ya, walaupun seni yang berbeda gitu. Tapi jangan salah Mas Slamet tuh pernah loh nyanyiin lagu ciptaannya Mas Eros. Iya, dia pernah cerita. Iya. Dan bagus, maksudnya cocok gitu loh sama karakter suaranya Mas Slamet. Iya. Gitu. Apa sih aset sih Mas Eros sebenarnya buat Indonesia? Banget. Aku jujur belum menemukan orang lain yang seperti Mas Eros ya. Artinya the more I know him gitu, he's the one and only sih. Ya benar Mas Hendra bilang, he's an asset for us ya gitu ya. Dan lagu-lagu dia tuh notasinya tuh mahal dan tidak basi, kapanpun aman. Iya, walaupun saya dulu ngakuin saya nggak langsung suka sama lagu Rindu, jujur. Jadi waktu saya dapat lagu itu, saya ngerasa lagu itu terlalu berat gitu ya. Dan saya merasa lagu itu kurang komersil lah gitu loh di era itu ya. Ketika itu kan saya juga masih sangat muda, dan senang dengan era yang kekinian pada masa itulah itu ya. Dimana Mas Eros tuh kan lagunya tuh memang selalu dewasa gitu kan, dewasa secara lirik, dewasa secara notasi gitu. Matang. Jadi lagu saya dia. tuh kenapa? Matang lagunya, matang banget. Iya, banget. Jadi saya tuh sementara nih Frida Luciana yang masih sangat muda itu tuh dapat lagu Rindu tuh ngerasa aduh ini berat banget nih lagunya gitu kan. Nah terus aduh nih juga kayaknya kurang ngejual nih kali lagunya gitu kan. Jadi saya tuh jujur saya ada kekhawatiran itu. Ditambah saya kan juga menyadari saya masih anak baru lah di industri musik Indonesia gitu. Tapi ya gitu, ada waktu itu ngasih masukan lagu Mas Eros tuh memang bukan tipikal yang easy come easy go. Jadi memang kayak dia lagu itu dengan sendiri juga berproses dengan penikmat musik Indonesia gitu. Dan semakin lama dinikmati, semakin kayak meresap gitu dan akhirnya jadi melegenda. Rata-rata kan emang karya-karyanya dia begitu kan, melegenda pada akhirnya. Gitu. Jadi akhirnya waktu yang ya time will tell gitu. Ya benar. Itu gitu loh. Jadi ya makanya saya ngerasa sangat-sangat beruntung dan bersyukur gitu ya, Allah mempertemukan saya dengan seorang maestro seperti Mas Eros gitu. Berarti untuk sebagai penyanyi atau di dunia nyanyi, orang paling berjasa itu Mas Eros bagi Mbak Frida. Iya. Bukan Banyak juri cipta pesona bintang. Banyak, tadi kan saya bilang barusan, banyak sebetulnya yang berjasa. Salah satunya cipta pesona bintang. Karena bagaimanapun juga saya bisa ketemu Mas Eros itu ada
kaitannya dengan keikutsertaan saya di Cipta Bintang, gitu kan. Baik ketika Mas Eros menawarkan saya untuk latihan di rumahnya, di studionya dia di rumah, maupun ketika kemudian Mas Eros melihat penampilan saya pada saat saya mengikuti lomba Cipta Bintang itu, gitu. Nah, tetapi kan yang betul-betul mengorbitkan dan membuka jalan saya di industri musik ini kan Mas Eros dong. Iya, benar. Ya kan, gitu. Artinya ditandai dengan rilisnya album rekaman saya yang pertama, yang semua lagunya diciptakan baik melodi maupun liriknya oleh Mas Eros semua. Gitu. Ada rencana bikin next project dengan Mas Eros? Ada. Ya, jadi kebuka nih salah satu. Surprise lagi kan berarti? Ada. Jadi saya terus terang ada beberapa rencana project ke depan yang sudah sudah menunggu. Nanti judulnya coming gitu. soon. Sudah menunggu karena kan sebetulnya saya mendapatkan tawaran ini ataupun ada beberapa ide ini dari setahunan yang lalu ya. Kebetulan kayak berturut-turut gitu loh tawaran ini datang gitu ya. Jadi nggak cuma 1-2 tawaran gitu. Nah, tapi kan saya setahun kemarin kan banyak ya kejadian ataupun musibah lah ya gitu kan. Kena COVID sampai 3 kali, papa meninggal gitu, terus ya banyak lah. Dan saya sampai sekarang juga masih long COVID gitu, walaupun udah semakin membaik sih alhamdulillah. Jadi akhirnya tawaran-tawaran dan rencana itu banyak yang tertunda gitu. Kenapa kemarin akhirnya jadi yang duluan Rindu Ramadan? Karena kita berusaha untuk mengejar momen gitu kan. Jadi ya jujur kejar tayang lah, karena momen Ramadannya kan nggak bisa nunggu gitu. Makanya kenapa itu yang duluan. Sebetulnya sebelum munculnya lagu Rindu Ramadan tuh udah ada lagu lain Mas yang udah gitu. duluan sebetulnya. Berarti ada proyek dengan Mas Eros sebelum Rindu Ramadan, cuma yang maju duluan Rindu Ramadan. Bukan yang sama Mas Eros justru. Kalau yang Mas Eros tuh relatif baru-baru ini rencananya. Enggak baru-baru ini juga. Jadi gimana ya? Artinya gini, mau project lagi sama Mas Eros tuh kan emang nggak pernah putus ya. Kalau Mas Henry perhatiin, Mas Eros tuh kan setiap kali mengeluarkan karya baru tuh, alhamdulillah terus saya selalu dilibatkan gitu ya, atau dipercaya untuk membawakan lagu-lagu barunya dia. Gitu. Jadi nggak pernah putus sih sebenarnya kalau saya sama Mas Eros gitu ya. Selain yang album religi itu, terus Mas Eros pertama kalinya bikin live streaming konser di rumahnya, itu juga dari sekian penyanyi saya yang paling banyak kebagian di situ nyanyiin lagunya dia gitu kan. Terus terakhir Mas Eros bikin lagu baru untuk pernikahan putranya. Satu putra Mas Eros kan waktu nikah sama Mas Eros dibikin lagu khusus gitu loh, kayak hadiah, kalau inilah hadiah pernikahan gitu. Itu juga Mas Eros mempercayakan ke saya untuk menyanyikan lagu itu, tapi saya duet ya sama Gabriel Harfianto. Nah jadi saya sama Mas Eros sih nggak pernah putus ya. Terus kayak Mas Eros misalnya bikin himne macam-macam lah, himne Parvi, terus himne apalagi gitu, pasti saya yang disuruh nyanyi gitu ya. Jadi setiap Mas Eros punya karya musik baru tuh biasanya saya sih selalu dilibatkan ya, baik sebagai penyanyi solo maupun nyanyi rame-rame. Misalnya kayak kemarin pas pandemi Mas Eros sempat bikin lagu bagus juga tuh lagunya, nah, judulnya Ulurkan Tangan. Itu yang nyanyi ada 60 orang, baik penyanyi, tokoh masyarakat, selebriti gitu ya, nyanyi lagu itu rame-rame. Ya pasti saya salah satunya gitu. Nggak pernah putus sih kalau sama Mas Eros. Jadi makanya kalau tadi ditanya, oh jadi ini baru nih atau udah kemarin sebelum Rindu Ramadan? Kalau bicara kolaborasi sama Mas Eros udah nggak inilah ya, udah continue terus. Nah tapi kalau yang saya tadi bilang ada satu project yang kita mau berkolaborasi, nanti ini akan jadi satu kejutan juga sih sebetulnya. Jadi karena tidak hanya melibatkan Mas Eros di situ, itu memang baru-baru ini. Dan idenya tuh dari saya justru. Gitu. Penasaran lagi berarti ya?
Iya, ada penasaran yang nanti akan saya ceritakan kalau nanti sudah rilis. Maksudnya, kenapa kok saya jadi kepikiran untuk punya rencana collab ini gitu. Yang kalau bicara sama Mas Ros kan itu tadi karena continuity nggak kerasa gitu kan, masalah Mas Ros tuh kalau ada karya tuh ya karena emang udah selalu ya gitu. Tapi ada figur lain seorang nama besar juga itu yang saya kepikiran untuk collab sama dia, terus akhirnya Mas Ros juga jadi terlibat gitu loh. Nah itu nanti deh tentang tanggal mainnya juga. Mas Ros tuh emang jenius ya kalau dipikir. Iya, dia Jenius dia. Iya, benar. Tapi gini loh, ini bukti smartnya tadi. Planning awal kita ngobrol cuma sekian menit, akhirnya jadi 1 jam lebih. Itu salah satu bukti dari smart. Dan semua mengalir saja kan? Iya, alhamdulillah. Iya itu. Seru. Ya, jadi ya Mas Ros selalu ngomong, aduh saya tuh orang tuh jangan cuma cantik doang, tapi nanti diajak ngobrol bosen aku, gitu baru ngobrol waktu enak tuh orang yang gak usah terlalu cantik tapi smart gitu, maksudnya bisa diajak ngobrol. Mas Ros kan ya aku juga lihatnya gitu sih, ada kenal beberapa yang lain juga bagus nyanyi, bagus acting, tapi di akademis dan lainnya hancur gitu kan. Banyak juga yang sukses sih. Apanya yang hancur, Mas? Di akademisnya mungkin ada orang juga. Oh iya. Di akademisnya hancur, mungkin ya gitu-gitulah gitu loh. Atau mungkin attitude-nya nggak bagus, gitu-gitulah. Makanya kenapa di era saya berusaha untuk bisa mewakili lah gitu loh, bahwa tolong deh gitu jangan di prototyping kalau artis tuh atau musisi tuh biasanya sekolahnya berantakan misalnya gitu kan, Mas, atau sekolahnya nggak selesai atau nggak sekolah atau ya bertalenta tapi kurang punya kemampuan secara secara akademis ataupun Mas Ros untuk diajak ngobrol apa aja bisa nyambung dan bisa menghasilkan diskusi yang bermanfaat atau fruitful discussion lah gitu ya. Nah, tapi kan alhamdulillah saya lihat sih kalau sekarang makin kesini makin banyak nih Mas ya kan artis yang berprestasi juga di bidang akademis. Makanya saya senang banget nih yang generasi muda sekarang jauh lebih banyak dibandingkan era saya dulu gitu ya. Kalau era saya dulu tuh masih jarang gitu loh ya kan. Jadi makanya kenapa waktu saya bela-belain ninggalin album kedua saya yang lagi booming waktu itu kan, Segala Rasa Cinta tuh lagi merajai chart-chart radio dan TV dulu juga kan ada video musiknya tuh kan Mas, ada istilahnya playlist masing-masing stasiun TV. Alhamdulillah saya juga sampai mendapatkan apresiasi bisa menjadi salah satu nominator AMI Awards, Anugerah Musik Indonesia Awards tahun 99 itu karena lagu Segala Rasa Cinta itu gitu loh. Tapi saya baru 3 bulan promosi, saya udah harus berangkat ke Australia. Ambil Master S2 karena itu beasiswa kan sayangnya. Di Australia bukan? Mas Bensley sampai di Australia. Makanya Mas Benz dulu waktu itu kebetulan manajer saya Mas Bensley almarhum. Mas Hendro juga pasti kenal lah nama besar Mas Bensley ya. Seorang pengamat musik, wartawan musik juga. Itu sampai bingung, Frida ini gimana, tawaran untuk nyanyi di mana-mana. Ini kamu harusnya masa panen nih sekarang, kan kamu baru selesai masa promo. Zaman dulu kan promo 3 bulan tuh Mas. Habis itu baru promo album ya. Kita bicara album kan, zaman dulu kan jarang single ya, adanya album. Terus habis itu setelah 3 bulan baru tuh kita bisa istilahnya show ataupun konser. Itu kan jadinya Juni, saya berangkat tuh kan 12 Juni 99, saya ingat banget. Mas Benz tuh bilang, tau nggak, ini yang nawarin kamu tuh sampai untuk tahun baru loh, sampai untuk Desember gitu lah. Ini masa panen nih Fred seharusnya gitu kan. Ya tapi gimana Mas gitu loh, saya kan selalu komitmennya mengutamakan pendidikan, di keluarga saya juga
selalu pendidikan itu nomor satu. Bapak selalu menanamkan itu, mendidik saya seperti itu. Kebetulan Mas Eros juga alhamdulillah saya ketemu produser yang juga sangat mensupport saya untuk kuliah gitu. Bahkan Mas Eros sama kayak Papa, targetnya mereka berdua kan, kamu S2 harus di luar negeri gitu. Kamu harus dapat master, kamu harus S2 dan harus di luar negeri gitu. Alhamdulillah dapat beasiswa kan, pada waktu itu kan lagi Krismon tuh Mas kan, jadi kan nilai tukar tuh, aduh berat banget kalau kita biaya sendiri kan, kecuali kita kaya raya gitu kan, sebenarnya kita kan ya dari keluarga yang sudah cukup aja lah gitu kan. Tapi untungnya saya dapat beasiswa, jadi aman lah gitu, untuk biaya sekolah sama untuk biaya hidup semuanya di cover kan sama pemerintah Australia. Nah untungnya Mas Eros juga sangat support, jadi dia tuh sangat support. Pokoknya kalau pendidikan udah ke nomor satu. Malah dulu Mas Eros ingat banget, saya sempat pasang badan gitu sama label, karena label kan udah bikin jadwal promo, sayangnya lagi KKN sama lagi bikin skripsi. Mas Eros yang pasang badan, udah jangan diganggu itu si Frida, lagi sekolah dia mau ngejar target 3,5 tahun kelar kuliahnya, biarin aja. Ini gimana nih promonya, jadi udah nggak usah promo dulu, yang penting dia sekolah dulu. Ngomong-ngomong pendidikan, aku inget di closingnya konser 7 Ruang, Mbak Frida harus sempat ngomong salam buat SMP Bukit Tinggi, SMA Bukit Tinggi. Iya, betul. Kita orang Padang loh. Saya bukan orang Padang, tapi kebetulan kan karena orang tua saya dulu, papa mama kan hakim ya dua-duanya, jadi sering pindah-pindah kan dinas ke luar Jawa gitu kan, ke berbagai daerah. Jadi pas waktu itu papa lagi dinas di Bukit Tinggi, mama dinas di Padang Panjang. Jadi saya sekolahnya waktu itu sempat di Bukit Tinggi gitu. Jadi makanya. Berarti nggak bisa ngomong Padang? Bisa dong. Serius? Serius, bahkan aku Padang loh. Iya, makanya kan aku bilang nih manggilnya Mas atau udah nih. Oh gitu. Saya bilang dulu totok lah bahasa Padangnya. Jadi kalau nawar barang sama orang Lawa itu bisa dapat harga spesial dianggap sesama orang Lawa. Benar. Mbak Frida, seru banget ngobrolnya. Makasih waktunya, sehat terus, sukses singlenya. Makasih. Lancar next project-nya. Amin. Oke deh, makasih ya. Assalamualaikum.